Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 116, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah engkau pernah mengajarkan kepada orang Kristen untuk menuhankan dirimu dan juga ibumu selain daripada Allah? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Allah yang Maha Rahim, itu di mana diambil kata-kata kayak begitu? Yesus tidak pernah mengajarkan itu kepada Bani Israel. Allah yang Maha Rahim. Bukti Anda bidat. Ya. Yesus juga tidak pernah menyebut nama Yesus. Ibunya juga tidak pernah menyebut nama Yesus. Muncul Kristen sekarang menyebut nama Yesus. Anda bidat. Yesus itu disebut Yesua di dalam pengajarannya. Yesus kemudian ibadahnya di mana? Bait suci. Tempat orang-orang berkumpulnya, orang-orang yang sebelum masuk ke rumah ibadah itu bersunat, mandi, membasuh tangan, membasuh kaki, melepaskan alas kaki, masuk di dalam, tidak ada kursi, tidak ada meja, mereka berdiri dan sujud menyembah kepada Tuhan. Yang Anda lakukan hari ini, pernah dipraktekkan Yesus? Tidak. Tidak. Jadi nggak usah terlalu jauh kemana-mana. Yang Anda gali Al-Quranul Karim, Al-Ma'idah ayat 116, kemudian Ali Imran 73, itu semua sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum Anda. Jadi apa yang diterangkan oleh Al-Quran tidak ada yang salah. Semua itu kebenaran. Nah, kalau berbicara mengenai ajaran bidat, Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Tapi itu yang Anda imani sekarang, bidat. Bahkan Yesus tidak pernah mengatakan kelompok pengikutnya itu adalah Kristen, Katolik, Protestan. Ya. Tapi Anda menamakan golongan Anda itu sekarang sebagai golongan Kristen, Katolik, Protestan, Advent, dan seterusnya. Itu bidat. Yesus menyembah hanya kepada Allah, menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kesaksian Yesus terhadap dirinya, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apalagi kesaksian Kristen. Kesaksian Yohanes saja kalah. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku. Bahwa aku adalah utusan Bapa. Yesus utusan Bapa. Ending dari pengajaran Yesus ketika datang kepada Bani Israel, utusan Bapa. Bukan utusan bukan Bapa itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Tapi Anda imani Yesus itu sekarang sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia, mengosongkan diri, tidak menganggap dirinya setara dengan Tuhan, itu bidat. Demikian. Share screen Pak, Mas Bro. Saya berbicara ketika waktu dijalankan ya. Oke, kita kembali lagi di slide yang pertama ya teman-teman. Sepertinya Pak Zuma ini tidak menyimak dari awal ya, bahwa ajaran itu sebenarnya bukan diajarkan oleh Yesus sendiri, pemahaman-pemahaman sesat-sesat seperti itu. Makanya kenapa dikutuk oleh kekristenan sendiri, oleh para murid-murid Rasul, yang pasti jelas, mungkin Muslim juga mengenal yang namanya mata rantai, ya kan? Tidak mungkin mereka tidak mengenal mata rantai, tetapi kekristenan lebih dulu mengenal mata rantai. Yakni di mana Yesus sendiri mengajarkan, kemudian diteruskan oleh para rasul, kemudian diteruskan oleh murid-murid para rasul, dan berlangsung sampai sekarang. Lalu buat apa sih pemahaman-pemahaman itu disesatkan atau dikutuk oleh kekristenan, Mina? Tentu karena tidak sesuai dengan ajarannya. Itu adalah logik yang sangat simpel sekali ya Pak Zuma. Ayo next dulu Pak Mas Bro, untuk di depan kita bahas tadi yang dia udah sempat singgung lagi dan saya harus singgung lagi ya, ternyata saya menjelaskan kembali. Ya, pertama lagi Pak, pertama.
Yang slide pertama. Iya, slide pertama. Iya, sekte-sekte yang Kanda sebutkan tadi, yang kamu jelaskan, wah ternyata di dalam Al-Quran itu tidak pernah ada kesalahan, karena itu Al-Quran yang telah mengatakan. Tetapi ternyata teman-teman, untuk kalian tahu bahwa sekte itu atau ajaran-ajaran itu telah dikutuk oleh gereja, tahu arti dikutuk? Berarti itu sesuatu yang tidak layak, yang tidak bisa dimaafkan. Dengan kata-kata kotornya, kosarnya itu adalah sampah. Ya, kita lihat next, triteisme yang menyatakan bahwa Allah itu adalah tiga. Kemudian kolinialisme, next Pak, kolinialisme yang menyatakan bahwa Bunda Maria itu adalah Allah. Yang seperti kamu bilang tadi, saya menyembah atau menuhankan Maria dan segala macam yang ada yang kalian tuduhkan kepada kita itu sudah lebih dulu kita kutuk, Pak. Next lagi. Ya, yang dikatakan Bunda Allah itu bukan berarti dia adalah Allah, melainkan adalah perantara yang menyatakan bahwa firman dinyatakan melalui Bunda Maria, melalui apa? Inkarnasi yang harus lahir dari manusia. Nah, kemudian sekte-sekte ini berkembang dari orang-orang yang bisa dikatakan bukan orang Yahudi, non-Yahudi sendiri, dan bahkan Arab. Ini berkembang di daerah Jazirah Arab. Teman-teman tahu? Di daerah Jazirah Arab, kekristenan gnostik Arab itu tidak mengenal bahwa kitab suci itu merupakan kitab suci, merupakan hanya kitab biasa, yang mungkin kalian juga tidak akan terima bahwa kitab suci dikatakan hanya kitab biasa. Nah, pertanyaannya kepada Pak Zuma, ini sangat familiar mungkin ya, yang katanya Al-Quran itu adalah maha sempurna untuk menyempurnakan yang sempurna menyempurnakan yang lain. Pertanyaannya begini, Pak. Dari mana yang disempurnakan kalau yang di dalam Al-Quran sendiri itu mencatut habis, mengambil habis dari bidat-bidat, aliran-aliran sesat yang telah dikutuk oleh kekristenan. Ingat, kekristenan itu menurut kalian adalah pagan. Tetapi kenapa hal-hal yang pagan yang telah dikutuk oleh pagan loh ya, pagan loh, sekelas pagan itu diambil oleh Al-Quran. Pertanyaan sangat simpel, saya rasa kamu bisa menjawab, Pak. Jawab saja lewat dari imanmu. Saya mempercayai menganut Quran, surah Ibrahim 52 mengatakan sejelas-jelasnya dan pemahaman mengenai manusia ada di situ. Kemudian Yunus 1:1 mengatakan bahwa sedetail-detailnya Al-Quran. Saya harap Bapak bisa menjelaskan dari iman Bapak ya. Saya harap sekali, Pak. Terima kasih. Masih ada 1 menit. Udah? Ya, saya harap nanti dijelaskan dan saya ulang lagi teman-teman bahwa ajaran sesat ini bukan dari kekristenan yang benar. Makanya kenapa dikutuk? Kalau misalkan tidak dikutuk berarti kekristenan sendiri mengadopsi. Melainkan ini tidak sesuai dengan ajaran mata rantai para rasul. Seperti misantropisme yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya manusia biasa. Dan tidak baik Allah itu menjadi manusia. Itu mirip sekali dengan kalian. Bahkan apostasis itu merupakan aliran sesat yang mengatakan neraka itu tidak kekal. Itu sama seperti kalian memahami bahwa neraka itu tidak kekal ya. Bahkan Basilides yang kalian imani bahwa Isa itu diserupakan, ternyata mencatut habis dari Basilides. Saya ulangi lagi pertanyaan saya, Pak. Kenapa Al-Quran mengambil habis? Apa ajaran-ajaran yang telah anatema atau dikutuk oleh kekristenan? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika saudari bertanya kepada saya, kenapa kemudian Al-Quran itu mengambil habis? Itu pemahaman saudara ya. Nah, kemudian ketika Anda membawa Al-Quran surah Ibrahim ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Haza balagul linnas. Waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahid waliyazakkaru ulul albab. Jadi di sini diterangkan bahwasanya Al-Quran ini adalah penjelasan sempurna bagi manusia. Ini terkait apa? Terkait tentang apa yang terjadi pada masa lampau, masa yang ada pada masa itu, dan masa yang akan datang. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Untuk apa kemudian? Agar mereka diberi peringatan dengannya. Poinnya di mana?
Dialah Tuhan yang esa dan agar orang berakal itu mengambil pelajaran. Jadi poin daripada kesempurnaan Al-Quran penjelasannya terkait tentang Tuhan, ketauhidan, terkait dengan teguran Allah kepada orang-orang terdahulu yang gemar kemudian mengambil tokoh-tokoh dari mereka untuk dijadikan sebagai Tuhan selain daripada Allah. Nah, kalau hari ini kemudian Anda mengatakan Kristen membidat-bidatkan agama yang diterangkan oleh Al-Quran, justru Anda menguatkan Al-Quran. Berarti Al-Quran sudah benar. Ajaran yang dibidat-bidatkan Al-Quran yang dikatakan sebagai ajaran kafir atau kufur itu tidak salah. Karena Kristen pun mengiyakan. Masalahnya sekarang yang dibidatkan itu tidak jauh beda dengan yang membidatkan. Antara Kristen yang membidat-bidatkan Kristen yang lain itu nggak jauh beda. Apa bedanya coba kira-kira? Sama-sama bukan ajaran dari Yesus. Yesus mengajarkan apa? Ketaatan. Ketaatan kepada siapa? Kepada Bapa. Apa fungsi ketaatan itu? Mengasihi. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu. Bagaimana cara mengasihi Allah? Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Menurut ajaran para nabi yang diajarkan pula oleh Yesus. Mentaati segala perintah-perintahnya. Di mana termaktub perintah Tuhan? Hukum Taurat. Apakah Kristen masih menjalankan hukum Taurat? Tidak. Apakah mereka bidat? Ya, pasti bidat. Jangan engkau makan babi. Kristen gimana? Makan. Bidat. Jadi kalau Anda mau berbicara menyalah-nyalakan Al-Quran, justru yang Anda terangkan ini membenarkan isi Quran. Kristen muncul kemudian juga kena. Laqad kafaral ladina qalu. Mengatakan 1 dari 3. Makanya ada konsep Trinitas. Trinitas itu asalnya dari mana? Dari Kristen. Apakah Yesus mengajarkan Trinitas? Tidak. Menyebut nama Kristen aja kagak. Jadi ketika Anda berbicara mengenai bidat, mohon maaf kata ini. Mohon maaf sekali lagi nih. Anda lah yang ada di sana. Karena Yesus mengatakan di dalam kitab Anda sendiri, Yohanes 10 nomor 27. Sorry, ya 27 nomor 28. Nomor 27. Aku mengenal muridku. Muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Sekarang apakah Anda mengikuti Yesus ibadah hari Sabat? Tidak. Apakah Anda mengikuti Yesus menyembahnya kepada Allah? Tidak. Apakah Anda mengikuti Yesus taat kepada hukum Taurat? Tidak. Apakah Anda menyembah pribadi satu Tuhan dan tidak pernah bersekutu menjadi makhluk? Tidak. Yesus apakah merasulkan Paulus? Merasulkan Lukas, Markus, dan semua yang Anda rasulkan? Tidak. Kalau tidak berarti Anda ajaran baru. Bidat berarti. Jadi Anda membidatkan Kristen lain, sementara Anda bermandikan sesuatu yang bidat. Sekarang kalau Anda berbicara Islam, dari poin mananya Anda mau mengatakan Islam itu bidat? Sementara kami tidak mengaku pengikut Yesus. Kami bukan pengikut Yesus. Yang dikatakan pengikut ketika yang diikuti takbir Allahu Akbar, makmum wajib hukumnya Allahu Akbar. Ketika Yesus mengatakan Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad, Tuhan hidup kekal itu, mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku sebagai utusan. Ketika Yesus mengatakan aku utusan, pengikutnya wajib hukumnya. Gak boleh menambahi, gak boleh mengurangi. Kapan mengurangi dan menambahi, maka dia jatuh kepada posisi bidat. Bidat tempatnya di neraka. Apakah Yesus pernah mengusir orang-orang bidat yang mengatasnamakan dirinya sebagai pengikut? Yes. Baca Matius 7 nomor 21 sampai 23. Siapa yang diusir di sana? Enyahlah kau semua pembuat kejahatan. Siapa itu? Pelaku bidat. Coba Anda ngaca. Silakan. Oke. Waktu berjalan ketika saya berbicara ya. Sebenarnya saya sangat semangat sekali lihat Pak Zuma ini dia berbicara terus-menerus, tapi tidak ada poin untuk bisa saya mendapatkan jawaban yang pasti dari iman dia mengenai kenapa Al-Quran mengambil penuh apa yang telah dikutuk oleh kekristenan. Ingat seperti saya katakan tadi, kekristenan itu merupakan ajaran sesat menurut kalian, bukan? Oke. Kita lihat ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi seberapa sesatnya ajaran yang ini yang dikutip oleh Al-Quran sendiri dan diimani oleh teman-teman muslim. Golongan Makedonius ini adalah iman kalian sendiri.
yaitu golongan primun matonaki, pelawan Roh Kudus sendiri. Meskipun mengetahui kalian Yesus Kristus, kita anggap saja kalian tidak mengakui Yesus Kristus sebagai keilahian, tetapi kalian mengatakan Roh Kudus itu sendiri adalah ciptaan. Yang sama seperti kalian katakan Jibril adalah Roh Kudus, sama seperti ini. Ini adalah bidat yang telah dikutuk pada abad keempat. Pertanyaan ini pasti akan sangat banyak lagi ya teman-teman. Kenapa? Lebih dulu pengetahuan iman sesat ini ketimbang Al-Quran datang dan pemahaman iman kalian datang. Hal yang sangat mengejutkan bukan? Tentu saja belum pernah dibahas. Dan teman-teman muslim kebanyakan terlalu memfokuskan apa yang selalu dikatakan oleh Pak Zuma hanya khotbah. Kemudian, semi-pelagianisme setelah Agustinus membantah ajaran Pelagius, ini adalah iman kalian sendiri juga yang kalian ambil pada abad kelima di mana manusia dapat menjangkau Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Oh, jadi kalau bagi kami kekristenan kami tidak lagi syok dengan mengenai ini karena ini telah dibahas di setiap konsili. Pemahaman-pemahaman ini berakar pada di luar dari gereja sendiri, di luar dari para murid, di luar dari keapostolikan atau para rasul. Dan seperti kamu bilang tadi, saya sudah menjelaskan dari awal pada saat opening statement bahwa kami mengenal sanad. Kalian juga pasti tahu sanad, mata rantai. Ya kan? Nah, kalau saya kulik-kulik lagi teman-teman, ini menjadi pukulan telak kepada Pak Zuma. Di mana dia di dalam Islam sendiri tidak mengenal mata rantai yang begitu dekat. Karena tahun dari mata rantainya sendiri sangat jauh, berkisar ratusan tahun. Bahkan hadisnya aja baru dilakukan itu sudah ribuan sebelum Al-Quran. Nah, itu bisa menjadi pertanyaan buat kalian sendiri ya. Next, seperti yang saya sudah bilang katakan tadi, filantropisme yang menyatakan manusia, Yesus itu hanya manusia biasa, dan tidak memiliki keilahian. Lalu ini yang paling urgensi juga, apokastasi itu pada tahun 553 telah dibidatkan atau telah dianatema oleh gereja, dikutuk ya oleh kekristenan sendiri. Pertanyaan yang sama Pak Zuma, saya belum bisa dapat intinya dari kamu jawab. Kenapa Al-Quran mengambil ajaran-ajaran sesat? Saya pikir Allah adalah Maha mengetahui ya. Seharusnya yang Maha mengetahui itu pasti tahu, oh ini adalah ajaran yang telah dibidatkan atau yang telah dikutuk oleh kekristenan sendiri. Karena itu bukan berasal dari para rasul yang mengajarkan. Kamu cerdas mengatakan Yesus tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Betul. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa neraka itu adalah tidak kekal. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa apa? Roh Kudus itu diciptakan Pak Zuma. Itu adalah pemahaman pribadi dari orang-orang Arab. Seperti saya katakan tadi, pengulangan, bahwa orang-orang Arab menyatakan, ini ya, orang-orang Arab ya, Kristen Arab Gnostik, menyatakan bahwa kitab suci itu bukanlah kitab suci, hanya melainkan kitab biasa. Seharusnya Allah yang Maha tahu, dia pasti akan tahu, dan tidak akan memasukkan itu ke dalam iman kalian. Pertanyaannya saya masih tetap sama, tetapi saya berikan pertanyaan berikutnya lagi. Kemana kemahatauan Allah ketika dia tahu itu adalah yang telah disesatkan atau dikutuk oleh manusia? Apakah Allah tidak Maha tahu? Seharusnya dia Maha tahu. Itu pertanyaan ya. Kamu harus bisa menjawab mengenai seperti yang saya bilang tadi. Saya penganut bahwa Al-Quran itu teliti dan disusun dengan rapi penjelasan yang sejelas-jelasnya. Saya tidak melihat kamu membuka data kamu seperti yang saya katakan di TikTok. Kamu harus membawa data kamu, tetapi kamu tidak membawa data, hanya berbicara saja, saya juga bisa. Tapi saya membawa data karena saya tahu saya ada orang akademis. Saya belajar, saya punya ilmu. Oke Pak Zuma, saya mohon kamu harus bisa apple to apple. Silakan Pak Zuma, dijelaskan. Terima kasih. Pertama, ketika saudara kemudian mengatakan tentang Roh Kudus, ini menggelikan nih. Saya sudah bertahun-tahun bersama dengan orang Kristen berdebat. Mereka tidak pernah memberikan data akurat Roh Kudus itu siapa menurut Bibelnya yang original teksnya bahasa Yunani. Bahkan yang bahasa Ibrani sekalipun. Selain daripada ngambil dari Al-Quran. Nah, nanti kalau misalnya ada yang tersinggung dengan perkataan itu, silakan jadwalkan kita debat tentang Roh Kudus. Kalau di Al-Quran itu jelas. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Al-Baqarah ayat 97. Jibril itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Di mana diterangkan dalam surah An-Nahl ayat 102.
Kul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Jadi yang menurunkan Al-Quran bernama Jibril itu disebut Roh Kudus. Sementara Anda kenapa dikatakan bidat oleh Islam, oleh Al-Quran? Karena Anda menuhankan Roh Kudus. Sementara di kitab Anda sendiri, Roh Kudus itu bukan Tuhan. Jadi Al-Quran membidatkan Anda, Yesus juga membidatkan Anda. Apa pembuktiannya? Coba kita lihat dalam kitab Anda sendiri, Yohanes 16 nomor 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Kok ada Tuhan tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Ini sosok yang datang setelah Yesus itu Roh Kudus, roh kebenaran yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Sementara Tuhan yang benar, baca Mazmur 33 nomor 9. Ketika dia mau seenak dewe, ngomong aja, jadi AA, jadi BB. Itu yang dikatakan Tuhan. Loh, ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, dianggap Tuhan. Berarti siapa yang bidat? Anda menuhankan sosok yang tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Bidat. Lalu kemudian, di dalam kitab saudara, terkait dengan Al-Quranul Karim, jelas sekali dikatakan, di dalam surah Asy-Syura ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu roh dengan perintah kami. Ini perintah. Apa tujuannya Roh Kudus itu datang kepada Rasulullah? Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Untuk menjelaskan pembimbingan terhadap seluruh manusia kepada jalan yang lurus. Itu tujuan Roh Kudus datang. Makanya umat Islam itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena umat Islam hidupnya mengikuti apa yang ada di dalam kitab suci. Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim itu adalah perintah yang didatangkan oleh Roh Kudus yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Anda boleh baca di dalam Yesaya 42 nomor 1. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Dijawab oleh Al-Quran, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Jadi rohku ada di atasnya. Itulah Roh Kudus yang kemudian datang kepada Rasulullah untuk kemudian mengajarkan Rasulullah membimbing seluruh umat manusia. Nah, kenapa Anda bidat? Karena Anda menuhankan Roh Kudus. Sementara Roh Kudus itu adalah Jibril. Apa buktinya, Bang Suma? Baca Matius 1 nomor 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ternyata mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Loh, Roh Kudus ini emang siapa, Bang Suma? Baca Lukas 1 nomor 20 nomor 27. Dalam bulan yang ke-6, Tuhan menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Ternyata Roh Kudus yang datang kepada Maria itu adalah Jibril. Al-Quran dan kitab Anda mengatakan Roh Kudus itu Jibril. Ini data. Tapi Kristen yang membidatkan Kristen lain justru menyembah Gabriel yang mereka sebut Roh Kudus. Menyembah Roh Kudus yang adalah Jibril. Ayo, masih mau ngeles kalau kalian itu bidat? Kitab Anda sendiri yang mengatakan yang datang kepada Maria namanya Jibril. Dia digelari apa? Roh Kudus. Al-Quran pun demikian. Yang datang kepada Rasulullah Jibril. Digelari apa? Roh Kudus. Loh, kok dituhankan, Pieto, Mbak? Sadari, Anda bidat. Lanjut. Di slide Pak Zuma begitu semangat sampai diblunder sendiri ya, teman-teman. Saya tuh sangat apresiasi dengan cara narasinya Pak Zuma. Dia mengkait-kaitkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh kekristenan dari mula-mula sampai sekarang. Bahkan tidak pernah diajarkan oleh gereja. Bahkan kalau kalian mendengar di khotbah-khotbah pendeta, misa-misa, bahkan kalau kalian melihat dari dokumen-dokumen ASI gereja utama, secara primer di Vatikan.va tidak pernah dikatakan Jibril adalah Roh Kudus. Alright? Oke, kita lihat bahwa di Makedonius ini, Roh Kudus merupakan
Ciptaan menurut Makedonius sama seperti kalian mengatakan ada adalah ciptaan, melainkan berbeda dengan kita kekristenan mengimani apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri, yang dimana itu diterangkan oleh muridnya ketika dijelaskan oleh Rasul Paulus, oleh Rasul Paulus pada suratnya di Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Bukan hanya itu saja, teman-teman. Apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Tetapi anak manusia bisa dikatakan, tetapi Roh Kudus tidak bisa dihujat, teman-teman. Roh Kudus itu sangat kudus sekali. Seperti juga dikatakan di Kisah Para Rasul 5 ayat 3-4, di mana dikatakan, ini percakapan antara Petrus dengan seorang pembeli tanah, penjual tanah. Apa katanya di ayat terakhir, di ayat 4? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah, karena Roh Kudus itu adalah Allah. Jelas, pasti. Jadi Roh Kudus itu bukanlah ciptaan. Pak Zuma, kalaupun kamu mengimani itu adalah ciptaan, berarti saya pertanyakan, kenapa kamu mengimani ajaran sesat yang telah dikutuk oleh kekristenan sendiri? Di tahun 552. Pak Zuma. Itu dibawakan oleh siapa? Bisa tahu sendiri ya, orang Arab lagi. Yang dimana Uskup Konstantinopel yang telah menganatemanya. Jadi pertanyaan balik lagi sama kamu Pak Juma, kamu mengimani kenapa harus dari aliran sesat yang telah dikutuk oleh kekristenan sendiri? Saya pikir Allah yang Maha Tahu, Dia pasti akan memberikan sesuatu yang baru dan bukan yang sudah dibahas oleh manusia sejak sebelumnya Pak Juma. Ini baru segelintir loh Pak Juma, belum semua saya buka. Dan paling jelas seperti saya katakan tadi, bahwa ajaran sesat itu adalah sampah. Kenapa kalian mengambil sampah yang telah dibuang oleh kekristenan sendiri? Kalian bisa mencari sendiri ya. Jangan banyak banget ngomong Pak Zuma, saya dari tadi melihat kamu tidak pernah membawa data. Teman-teman kamu juga sangat pintar sekali. Saya bawa PowerPoint ini biar saya ada data, biar kalian baca, kalian googling teman-teman. Golongan Makedonius, golongan Pelagianisme, kalian googling sendiri, banyak kok bertebaran. Di Vatikan.va, New Advent dari Ensiklopedia Katolik, dan juga dari kekristenan sendiri. Nah, pertanyaan lanjutannya, next, Mas Bro. Halo, Mas Bro, next. Ya, yang selanjutnya adalah apostatasi, yang dimana kalian menyatakan bahwa neraka itu tidak kekal. Ini adalah pemahaman yang telah dianatema tahun 553. Lalu kenapa lagi nih teman-teman? Why harus dari ajaran sesat, aliran sesat? Ini pertanyaan yang sangat berulang-ulang kali saya lontarkan tetapi tidak bisa dijawab secara pasti dari Al-Quran. Dan bahkan dari Pak Zuma sendiri dia tidak bisa menjelaskan why harus dari ajaran sesat yang telah disesatkan oleh manusia. Ya menurut kalian ya, kekristenan itu adalah hanya manusia biasa yang meluangkan manusia ya, begitulah gosip-gosip kalian kan. Dan kenapa Allah yang Maha Tahu dia tidak bisa memberikan wahyu yang lain, yang baru, yang mungkin lebih benar dari itu? Itu pertanyaan yang belum dijawab dari tadi Pak, sampai saat ini. Dan saya mohon dengan sangat lagi bahwa datanya Pak jangan hanya keluar-keluar saja, saya bisa kok. Gitu ya. Nah, next lagi, logik jika ajaran sesat justru menjadi bagian iman Muslim, lalu bagaimana keselamatan dalam iman Islam terjamin? Keselamatan tidak terjamin sepertinya Pak ya. Coba kamu jawab. Bagaimana bisa terjamin keselamatan jika iman kalian ternyata diadopsi atau mengadopsi bahkan mengambil seluruhnya dari aliran sesat yang telah dikutuk oleh kekristenan sudah sejak lama berabad-abad. Yang kalian baru hanya datang di abad ke-6. Begitu ya Pak. Jangan lupa, 2 pertanyaan saya sebelumnya belum terjawab sampai sekarang dan ini pertanyaan berikutnya lagi. Oke, sekian dan terima kasih. Baik. Jadi ketika Anda menuduh neraka itu tidak kekal, Anda salah. Neraka itu kekal. Ya. Neraka itu pasti kekal adanya. Makanya dikatakan fi nari jahannam khalidina fiha. Ayat lain menerangkan As-Zukhruf ayat 74. Innal mujrimina fi azabin jahannam khalidun. Kekal itu. Neraka itu kekal.
Tetapi Anda kemudian mengatakan orang yang masuk ke neraka kekal di dalamnya. Kalau di Islam tidak. Kalau di Islam itu berkesesuaian dengan ajarannya Yesus. Orang diupah berdasarkan perbuatan. Orang diupah berdasarkan amal. Perbanyaklah harta surga. Harta surga itu perbuatan baik. Ketika Yesus ditanya, seperti apakah kami bisa memperoleh hidup? Lakukan hukum Taurat. Sudah ya Rabi, ya guru. Apa yang dikatakan? Datanglah kepadaku, juallah semua hartamu. Berarti amal, sedekah, infak. Lalu kemudian bagaimana dengan neraka? Diupah berdasarkan perbuatan ketika dia hidup. Kalau perbuatannya ada kebaikan dan ada keburukan, ya diupah dulu keburukannya, baru diberi upah kebaikannya. Islam dan ajaran Yesus itu sama. Lah yang kalian itu dari mana ajarannya? Kalian yang bid'ah. Kalau terkait dengan alam nerakanya, neraka itu kekal. Ayatnya banyak, neraka itu kekal. Yang mana yang kekal itu? Orang-orang kafir yang kekal di dalamnya. Orang-orang yang tidak menyembah Tuhannya Yesus. Yang kekal di neraka itu. Lalu kemudian saudara mengatakan tentang Roh Kudus. Roh Kudus Anda katakan tidak diterangkan di dalam gereja. Emang, tapi di kitab Law diterangkan bahwa Roh Kudus itu adalah Jibril yang datang kepada Maria. Siapa? Apakah 2 oknum atau 1 oknum? 1 oknum. Siapa yang datang kepada Maria? Gabriel. Siapa gelarnya? Roh Kudus. Tidak ada 2 oknum antara Jibril dan Roh Kudus. Anda salah persepsi tentang Roh Kudus yang datang setelah Yesus terangkat. Roh Kudus yang datang setelah Yesus itu adalah makhluk yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tidak mungkin Tuhan. Kalau Tuhan itu, Mbak, baca di Yesaya 55 nomor 11. Baca di Mazmur 33 nomor 9. Tuhan itu malah berkehendak. Sementara yang datang kepada manusia setelah Yesus terangkat, yang Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dari oknum lain. Masa dituhankan oknum yang masih menerima firman dari oknum lain? Itu bid'ah namanya. Yang datang Roh Kudus itu adalah utusan. Makanya Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa. Di mana diterangkan Yesus itu? Dia minta kepada Bapa. Di kitab Anda sendiri. Yohanes 14 nomor 16. Yesus minta kepada Bapa agar Bapa memberikan kepada manusia penolong lain. Masa iya Yesus minta Tuhan untuk mengirim Tuhan? Logikanya di mana? Sementara Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Mbak, kalau satu-satunya berarti cuma 1. Jangan ditambah-tambahin. Kalau kamu tambahin, berarti kamu bidat. Jangan cuma membidat-bidatkan Kristen yang lain, sementara Anda sendiri berlumurkan ajaran bidat. Ya, Tuhan yang diperkenalkan Yesus kepada Bani Israel itu namanya Allah. Mereka sebut Bapa, orang Yahudi kenal Hasem. Bukan Yesus. Sementara Kristen mengenal Yesus itu sebagai Bapa yang datang mengosongkan diri, dilahirkan oleh manusia, mati dibunuh oleh manusia, bangkit pada hari ketiga. Siapa yang mengimani itu? Mbak ini. Yesus ajarkan nggak? Tidak. Apa namanya tuh? Bidat. Islam datang untuk meluruskan itu semua. Jadi ketika Anda mengatakan, kenapa Al-Quran membahas? Yang dibahas Al-Quran itu bukan cuma yang Anda bidatkan. Anda juga yang dibahas oleh Al-Quran. Anda juga yang dibahas oleh Al-Quran. Lalu kemudian Anda mengatakan Al-Quran Islam itu tidak bersanad. Wow, keren. Kalian bersanad. Antara Yesus dengan Lukas aja terputus. Yesus dan Lukas, Markus, Paulus itu terputus. Dari mana Lukas itu mendapatkan keilmuan setebal itu? Depolius yang mulia. Banyak orang yang menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Dari mana Lukas terima itu sementara dia tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus? Mana sanadnya? Karena Anda mengimani catatan Lukas sebagai firman Tuhan, Yesus tidak mengimaninya, Anda bidat. Demikian. Saya sangat, dari tadi saya ketawa loh. Cuma ya, gak apa-apa lah. Saya tuh sangat apresiasi lagi kembali dengan cara opininya dan narasinya Pak Zuma yang sangat tidak nyambung dari kekristenan sendiri dan bahkan tidak seperti yang diajarkan oleh
kekristenan sendiri ya teman-teman. Kenapa saya katakan begitu? Karena dia bukan orang Kristen dan dia tidak pernah jatuh atau nyemplung di dalam kekristenan sendiri. Iman kami mengenal yang namanya sanad, di mana para rasul sendiri, kalau kekatolikan mengatakan dan ortodoksi yang mengatakan, sanad terutama itu adalah Petrus yang merupakan dia yang diberikan kepercayaan oleh Yesus Kristus sendiri. Ya, terlalu banyak poin kamu, tetapi kamu tidak bisa sederhana untuk menjelaskan iman kamu sendiri, Pak Suma. Ya, dalam ajaran kekristenan sendiri, apa yang telah disampaikan oleh Pak Zuma, ternyata itu adalah masih tetap sama aliran sesat dari kekristenan sendiri yang telah dikutuk. Dan tetap seperti saya katakan, kalau Allah itu maha tahu, kenapa Al-Quran itu isinya apa yang telah disesatkan atau yang telah dikutuk oleh kekristenan sendiri pada abad mula-mula. Dan ya, kamu mengatakan bahwa Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan ini itu, sedangkan kamu sendiri adalah iman yang baru datangan. Mic-nya termute, Minayung. Halo. Kolip, waktunya dimatikan dulu. Minayung, Ya. termute tadi, suaranya nggak keluar. Oh, siapa yang Silakan ngomong? lanjut. Oh, Nggak oke. ada. Oke. Sampai mana tadi, Tok? Sampai di mana tadi? Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa di dalam Alkitab sendiri, bahkan di dalam nama-nama list malaikat-malaikat orang-orang Yahudi dan kekristenan tidak pernah ada namanya Jibril. Jibril itu hanya ada pada abad ke-6 yang dibawa oleh Allah sendiri. Itu bisa pertanyakan lagi sama iman kalian, kenapa bisa ada nama-nama hal seperti itu, yang bahkan tidak diimani oleh Yahudi dan kekristenan. Nah, yang kamu kutip mengenai Jibril atau kami mengenalnya nama Gabriel, yang bertemu dengan Maryam, atau saya bilang Maria di dalam kita, Bunda Maria sendiri, dia tidak menjadi Roh Kudus untuk masuk ke dalam perutnya Bunda Maria. Dia hanya mengatakan, "Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Kristus." Sebab apa? Ketika Maria mendengar perkataan itu, apa kata Bunda Maria? "Terjadilah padaku menurut perkataan Tuhan." Apa diperkatakan Tuhan? Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus akan berdiam di dalam dirinya, yang akan di mana dia akan membawa keselamatan itu sendiri melalui kelahiran putranya, Yesus Kristus, yang mana adalah Sang Firman sendiri. Ini kalian tidak mengerti karena kalian adalah iman datangan, dan kalian mengimani ajaran sesat, yang di mana pada tahun itu, pada tahun kalian abad ke-6, bahwa penganut Aryan bekerja sama dengan Muslim untuk menggencarkan iman yang baru. Bisa dikatakan ini adalah sebuah komunitas yang baru dan bukan dari iman agama baru ya. Mainkan komunitas. Kembali lagi saya katakan untuk kamu, Pak Zuma, bahwa kamu sendiri menyatakan bahwa neraka itu hanya kekalnya kepada orang kafir. Berarti kemahakasihan Allahmu tidak pernah ada. Karena Allahmu telah menetapkan orang kafir dan orang yang tidak kafir. Itu sama sekali bertentangan dengan ajaran Kristus sendiri. Di mana Kristus sendiri mengatakan bahwa Dialah Tuhan yang memberikan apa? Matahari dan hujan kepada orang baik dan orang yang jahat. Oke? Dan kemudian kamu mengutip mengenai seorang pemuda yang orang kaya, dia ingin ikut mengenai Yesus. Dia tahu Yesus adalah Tuhan, tetapi Tuhan mengatakan, "Aku tidak perlu untuk harta-hartamu, tetapi aku perlu kamu." Apa yang dilakukan oleh anak muda itu? Anak muda itu meninggalkan Yesus karena dia sedih hatinya kepada hartanya. Itu mengenai apa sih, Mina? Itu mengenai kamu yang hanya meminta berkat sama Tuhan, tetapi kamu tidak memberikan hatimu kepada Tuhan. Jadi sedalam itu iman kita, Pak Zuma. Beda dengan iman kamu yang mengambil. Termute lagi tuh, Minayung. Ya, selalu kepotong nih. Apa nih? Ya, saya ulang lagi kepada kamu, Pak Zuma. Kenapa Al-Quran harus mengambil dari semua ajaran sesat yang telah dikutuk oleh kekristenan sendiri?
Kalau Allah adalah Maha Tahu, tolong dijawab dengan sangat detail. Saya tidak mungkin harus berulang-ulang kali untuk mengulangnya, Pak. Dan kemudian kalau misalkan itu adalah aliran sesat semua yang ada di Al-Quran, apakah terjamin keselamatan di Islam? Terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan. Jadi Anda membahas tentang ajaran sesat. Al-Quran itu tidak pernah memilah-milah. Al-Quran itu secara menyeluruh menceritakan tentang kalian. Ya, saudari ada yang kemudian memilah-milah dari jam 8 kita jam 3 sore kita janjian mundur ke jam 10 malam karena Anda ingin memilah-milah bikin PowerPoint kayak begitu. Al-Quran itu tidak. Al-Quran itu menyeluruh. Siapapun yang menuhankan manusia Yesus, kafir dia. Siapapun itu. Siapapun yang menyekutukan Tuhannya Yesus, kafir dia kedudukannya. Lalu Anda mengatakan tidak adil, tidak maha kasih. Anda salah. Kitab Anda, nabi-nabi yang ada di kitab Anda, seruannya hanya kepada Bani Israel. Yesus mengatakan, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Lalu bagaimana dengan bani-bani yang lain? Mana maha keadilannya? Nggak adil dia. Untung ada orang-orang yang muncul kemudian yang memberikan ajaran yang bertentangan dengan itu. Pergilah ke seluruh dunia, padahal Yesus yang mengatakan hanya Bani Israel. Gitu loh. Sehingga Al-Quran mengatakan, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ini untuk semua manusia. Katakan kepada seluruh umat manusia, wahai Muhammad, kebenaran itu sudah datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang menghendaki beriman, silakan. Tafadhal, please. Yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim. Siapa yang zalim itu? Sudah tahu Yesus itu manusia, masih dituhankan. Itu orang zalim. Orang zalim itu kayak gitu. Sudah tahu kitabnya tidak ada lagi original teksnya, masih juga diimani firman Tuhan. Sudah tahu penulisnya tidak pernah jumpa Yesus, masih juga diimani sebagai firman Tuhan. Zalim. Maka mereka neraka. Itu Al-Quran yang menerangkan. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan ajaran Anda itu bersanad dari Petrus. Wow, keren. Petrus itu mendapatkan mandat berdasarkan kitab Anda. Wahai Petrus, jangan engkau ke bangsa lain, apalagi ke bangsa orang Samaria, tapi datanglah kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kalau ada Petrus-Petrus lain yang mengajar kepada orang-orang yang berkolok, itu namanya Petrus bidat. Sementara kitab Anda di dalam Galatia 2 nomor 8, Paulus sendiri yang menegaskan Petrus murid Yesus yang Simon itu diutus hanya kepada orang-orang yang bersunat. Baca kitab Anda. Galatia 2 nomor 8. Catat, kasih tinta merah di bawahnya. Checklist supaya Anda paham di situ. Jadi kalau ada murid Yesus yang ke-12 ini keluar mengajar kepada Romawi, Yunani, Antioquia, saya katakan bidat. Karena muridnya, bahkan gurunya mengaku, aku berdoa bukan untuk dunia, aku berdoa hanya untuk Israel. Mana ada seruannya Yesus? Wahai seluruh manusia. Mana? Baptis saya malam ini kalau ada seruannya Yesus begitu. Nggak ada. Yang diseru hanya Bani Israel. Bani Israel. Kemudian muncul pengajar-pengajar yang dikatakan dalam 2 Petrus 2. Bahwa akan ada muncul pengajar-pengajar palsu yang memasukkan ajaran-ajaran palsu. Yang kemudian membantah semua ajaran Yesus. Tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Torah. Lebih mudah langit dan bumi lenyap dibandingkan setitik dari hukum Torah. Begitu pengajar-pengajar ini muncul setelah Yesus terangkat. Dirubah. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Dia membatalkan hukum Tuhan dan segala ketentuan yang ada di dalamnya. Dan Anda pengikutnya. Anda berkongkol dengan pelaku bidat. Yesus ketika datang, saudariku yang cantik, dia itu bukan ateis, juga bukan Kristen. Dia itu penyembah Tuhan. Berarti dia bertuhan. Berarti dia hamba Tuhan. Kok sekarang dituhankan? Hah? Dia mengajak murid-muridnya. Dia sering ke tempat yang sepi. Berdiri, berdoa semalam-malaman dia. Menghambakan diri kepada Yang Maha Kuasa. Lantas kemudian Anda sekarang membidat-bidatkan orang. Itulah yang kena. Apa yang ada dalam kitab Anda, peribahasa yang ada dalam kitab Anda, kuman di seberang lautan, gajah keluar masuk
ke mulut Anda nggak lihat. Inilah yang terjadi. Anda membidatkan. Al-Quran kenapa kau bidat-bidatkan? Bukan, Al-Quran tidak seperti itu. Al-Quran mengatakan, laqad kafaral ladina qalu. Siapapun di luar Islam yang mengajarkan ada 3 pribadi Tuhan, dia bidat, tempatnya di neraka. Demikian. Ini nggak ada presentasinya, cuma ngocong aja. Ya udah, sabar Pak. Masa nggak percaya kepada kitab sendiri? Kan lucu. Pak, presentasimu mana, kawan? Saya tidak sedang mengingini mengikuti makanya kau omong kalian. kosong. Makanya omong kosong. Oh, jadi Bible yang tadi saya bacakan itu omong kosong ya? Permisi, Pak. Terima kasih Anda mengatakan kita pada omong kosong. Debatnya mantap. Bang Zuma dengan Kak Mina. Tolong jangan diganggu ya. Terima kasih. Ya. Salam. Baik Kristen ataupun Muslim, saya akan tegur. Terima kasih. Iya. Lanjut. Ya, kita mulai ya teman-teman ya. Kita mulai dulu. Dia terlalu banyak banget bawa poin sampai sehingga dia lupa untuk menjawab iman dia sendiri. Saya maklumi karena dia hanya bisa menjelaskan iman orang lain. Walaupun itu hanya tidak sesuai dengan iman orang itu ya. Iman sendiri dia tidak tahu. Oke, lanjut teman-teman ya. Seperti yang dia katakan bahwa Yesus datang kepada bangsa Israel, teman-teman. Kenapa? Ini mengingatkan kita kepada apa, teman-teman? Ya, Allah hanya memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal, ya. Jadi Yesus itu harus datang kepada bangsa Israel. Kenapa, teman-teman? Ya, karena Yesus adalah sang firman, di mana firman-Nya itu, ketetapan-ketetapannya itu ada di bangsa Israel. Jadi harus dia yang membenarkan kepada bangsa Israel bahwa seperti ini loh, seharusnya kamu melakukan bahwa karya keselamatan telah kulakukan. Nah, kemudian bagaimana lagi si Mina? Kok bisa dia harus datang ke bangsa Israel? Mari kita lihat ya. Bahwa di Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Jelas teman-teman, Yesus sebagai seorang firman yang keluar dari Bapa, dia harus kepada bangsa Israel dan bukan kepada bangsa Arab. Justru ini akan menabrak Isa yang datang di Arab. Pertanyaan buat kamu Pak Zuma, tambahan lagi yang kelima. Kenapa Isa didatangnya di Arab dan bukan di Israel? Sedangkan ketetapan-ketetapan Allah itu adanya di Israel. Saya menggunakan kata Allah biar kamu paham. Lanjut lagi teman-teman. Di dalam kekristenan sendiri bahkan orang Yahudi juga meyakini bahwa apa teman-teman? Bahwa Allah itu berbicara kepada Abraham. Di mana teman-teman? Kita lihat ya. Kejadian 17 di mana ini mengenai anaknya ya yang harusnya bentar ya, saya lihat dulu. Allah naik. Nih, di Kejadian 17 ayat 22 dikatakan setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Jelas sekali pemirsa dan teman-teman yang nonton nih, bahkan yang ada di Zoom ini dan bahkan Pak Zuma sendiri melihat secara terang benderang atau saya harus men-screenkan lebih gede. Bahwa kekristenan meyakini Tuhan itu bisa dilihat. Sang firman itu bisa dilihat. Di mana lagi sih Yohana? Kita backstreet lagi yuk. Back. Di Kejadian 3. Kejadian ketiga ketika Allah itu, Tuhan itu berjalan-jalan di Taman Eden. Ingat, Tuhan yang di dalam kekristenan dan Yahudi meyakini itu bisa dilihat dan bukan yang namanya harus melalui perantara Jibril. Satu hal yang pasti ya teman-teman. Nah, kembali lagi dengan ajaran bidat yang kamu bilang bahwa di dalam kekristenan sendiri ternyata lebih bidat dibanding itu. No, kita lebih dulu datang ketimbang kalian. Yang abad 6 yang bahkan itu mengambil dari ajaran sesat sendiri. Di share screen Mas Bro. Kita share screen mengenai lagi bahwa Pisanthropisme yang dikatakan Yesus adalah hanya manusia biasa. Itu telah ada di abad berapa teman-teman? Ya, Pisanthropisme sendiri itu adalah aliran sesat yang telah
di anatema atau dikutuk oleh kekristenan sendiri. Jadi pertanyaannya lagi Pak Zuma yang belum Anda jawab. Kenapa dan harus mengapa di dalam Al-Quran sendiri mengambil aliran sesat yang telah dikutuk oleh kekristenan sendiri, Pak Zuma? Kalau Allah adalah Maha Sang Tahu ya, Pak Zuma. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau Yesus itu harus datang ke bangsa Israel, lalu kenapa Isa harus ada di bangsa Arab? Kamu belum bisa menjelaskan ini secara detail melalui imanmu sendiri. Saya meragukan kamu adalah seorang akademis yang hanya bisa berbicara sendiri. Saya pun bisa, Pak, tanpa data ini, Pak. Saya membawa data ini adalah sebagai pelampiran saya bahwa saya belajar, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Kenapa Islam itu, Rasulullah SAW itu datangnya di Arab, bukan di Israel? Satu, karena kehebatan yang muncul kemudian oleh para nabi di depan Bani Israel itu tidak dianggap oleh Bani Israel. Musa menyelamatkan mereka dari perbudakan. Apakah mereka kemudian beriman? Tidak. Yesus datang kemudian dikasih keajaiban yang sangat luar biasa, mujizat yang luar biasa. Apakah mereka masih beriman? Tidak juga. Terus kemudian yang datang ini membawa hukum-hukum tertulis, Al-Quranul Karim. Apa mungkin mereka mau imani? Udah pasti tidak. Bahkan sampai sekarang mereka tidak beriman. Tapi coba ketika datang ke Arab, sejazirah Arab beriman. Paham itu ya? Dan Anda harus tahu, Anda beragama Kristen itu bukan orang Yahudi yang ngajarin. Ya, itu dari barat tuh yang datang tuh. Bahkan kalau Anda jeli melihat kitab Anda sendiri, Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau, wahai ahli Taurat. Orang Farisi, orang munafik menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk ke agamamu dan membuat dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Ini sudah masa Yesus loh. Yesus datang unyu-unyu, lahir di kandang binatang, memperlihatkan mukjizat, membangkitkan orang mati. Kagak dipercaya. Bagaimana Rasulullah yang buta huruf, tidak bisa apa-apa, datang kepada mereka. Yesus yang luar biasa aja, yang dari keturunan para raja, yang keturunan orang Lewi, keturunan bahkan disebut raja di atas raja, ada ditampar mukanya, diludahin, diseret. Allah itu maha tahu, makanya datangnya kepada bangsa Arab. Kenapa? Karena Tuhan sendiri mengatakan dalam Kejadian 49 nomor 10, tongkat estafet Israel Yehuda itu akan diberikan kepada dia yang berhak ketika ia datang. Siapa dia? Yang mampu menaklukkan bangsa-bangsa. Oke? Musa mengatakan datang nabi yang sama seperti aku, yang pada mulutnya dikasih firman, yang mujizatnya sama seperti Musa. Jadi kalau mujizat sama seperti Musa, bahkan yang lebih dari mujizat yang Musa datang ke orang Israel pun tetap saja ditolak. Kenapa? Mereka bangsa tegar tengkuk. Dan Tuhan tidak mau gagal lagi untuk mengajarkan hukum-hukumnya di atas muka bumi. Makanya saya katakan tadi Yesaya 42 nomor 2 itu loh. Ya, Yesaya 42 nomor 1 itu loh. Itulah hambaku yang kuberikan kepadanya, aku berkenan, aku akan memberikan rohku ke atasnya, supaya dia menyatakan hukum ke atas bangsa-bangsa. Yesus bisa nggak menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa? Hukum apa? Dikelilingi orang-orang bidat. Nggak ada yang mengimani dia kok. Murid-muridnya 11 orang dibantai semua oleh Paulus. Gimana mau menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa? Hah? Gimana? Nggak bisa. Harus keluar ke Bani Ismail. Bani Ismail lah yang harus menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Lalu kemudian Anda mengatakan Tuhan kami itu tidak terlihat, Tuhan itu terlihat. Anda ini bidat kali ya. Anda nggak malu pamer bidat gitu loh. Musa mengatakan tidak ada yang bisa melihat Tuhan bisa hidup. Apa masih kurang itu? Kitab terjemahan pun itu. Anda nggak bisa baca. Lalu kalau Anda mau yang lebih mudah, yang Anda imani aja ya. 2 Korintus 4 nomor 18. Sedangkan yang tidak kelihatan itulah yang kekal. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Baca tuh kitab. Jadi kalau Anda mengimani Tuhan itu kelihatan, ditampar, diseret, diludahin, itulah saya katakan Anda bidat, Anda gali kubur sendiri. Anda yang bidat.
Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, wajahnya pun tidak bisa kau lihat. Kata siapa? Kata Yesus. Loh, Tuhanmu harus digendong, disusuin, dan seterusnya. Ini ajaran dari mana? Jadi apa yang kamu jabarkan, itu semua bertentangan dengan ajaran Yesus. Maka saya katakan yang bidat itu adalah Anda. Ya, bahasan kita ini adalah siapa yang bidat menurut Yesus. Anda tidak bisa menentukan Islam itu bidat. Mana coba? Di mana Yesus bisa mengatakan bahwa bidat itu Islam? Nggak ada dia katakan, waspadalah kepada Bani Ismail, waspadalah kepada bangsa Arab. Nggak ada. Yang dikatakan, waspadalah kepada ragi orang Parisi. Paulus orang Parisi. Waspadalah kepada serigala. Benyamin dibuatkan oleh Yakub, keturunannya menjadi serigala. Paulus ngakus dari Benyamin. Halo, penyesat itu berasal dari tengah-tengah kita. Yesus tidak pernah. Apa Rasulullah tidak pernah dari tengah mereka? Ayo, silakan Anda gali kubur Anda sendiri. Nggak punya presentasi ini, gimana sih Juma? Anda kalau Anda percaya kitab Anda, nangis aja. Bukan, kalau dialog itu pakai presentasi lah. Gimana? Lah saya sudah presentasi tuh. Ini presentasi saya, Bung. Oke, teman-teman. Bukan poin-poin saya ini. Kelihatannya Anda lebih percaya PowerPoint daripada Bible itu sendiri. Waduh, parah ini anak. Sudah saya mute yang tidak berkepentingan, silakan. Ya. Jadi saya bisa kesimpulan sesuai dengan yang dikatakan oleh Pak Zuma, bahwa orang yang percaya dengan omongan Pak Zuma adalah benar ya. Oke, gak apa-apa. Ini menantang dari Yesus sendiri yang mengatakan bahwa yang didengarkan adalah Tuhan. Ya kan? Saya yakin kamu cerdas, Pak Zuma. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, Pak Zuma. Hati-hati ya. Apalagi dia adalah nabi yang bukan dari bangsa Israel, yang dia tidak mengenal firman-firman dan ketetapan-ketetapan Allah. Hanya bangsa Israel yang tahu ketetapan-ketetapannya, maka justru saya mengikut pola kami mengatakan Yesus adalah nabi, justru dia lebih benar, nabi yang penutup seharusnya. Why? Karena dia datang dari bangsa Israel, bukan dari bangsa Arab. Nah, kemudian Pak Zuma yang kamu katakan bertadi tidak menjawab pertanyaan saya. Sungguh saya sangat dikatakan sangat-sangat sedih gitu loh Pak. Kamu hanya mengatakan apa yang bukan dari agama kami gitu loh. Maksudnya bukan dari keimanan kami. Justru itu hanya dari pemikiran kamu sendiri gitu loh Pak. Saya sangat miris itu. Oke, kita kembali lagi teman-teman di pemahaman orang-orang Muslim ini, yang dimana kalau kita lihat secara historinya, penulis biografi yang paling awal itu dari Ibnu Ishaq tahun 768. Jauh banget dari tahun kelahiran Baginda ya. Kemudian dari Ibnu Hisam tahun 828, kemudian dari Ibnu Sa'ad 845, Tirmizi, Tabari, apalagi. Jadi kalau bisa dikatakan Al-Quran ini atau hadis pun yang ditulis oleh para sahabat ataupun yang penulis historiografinya Baginda, itu bisa diragukan. Saya hanya bawa ini hanya untuk sebagiannya aja ya. Pemukul telak aja untuk kalian yang mengatakan kekristenan itu adalah bidat, sedangkan kalian sendiri belum bisa menjelaskan iman kalian secara gamblang, bahwa secara historikal saja kalian susah untuk mengetahui secara sanad. Kemudian lanjut lagi ya. Dimana kalau kata orang, tradisi-tradisi ini ternyata hanya legendaris, yang dimana kurang lebih artifisial daripada informasi sejarah tambahan. Ternyata yang ada di dalam biografi Baginda kalian itu tidak sesuai dengan pada saat tahun itu. Kita lihat lagi teman-teman, di mana di dalam, ya sebentar kita lihat apa kata para pendirinya mengenai Bagindamu ini, yang dikatakan bahkan para peneliti sendiri bahwa Bagindamu memiliki epilepsi. Sebab kenapa? Karena itu juga ada di dalam hadis kalian. Nah, kembali lagi pada ajaran sesat yang saya katakan, tolong Mas Bro di share screen. Aduh, capek sekali ya. Tadi hanya ngomong doang, dia tidak memberikan data.
Ya, kelahiran Yesus sendiri itu ada di Mika 5 ayat 2, di mana kehidupannya juga memuat banyak mukjizat. Itu dilihat di Yesaya 29:18, 35 ayat 5 sampai 6, 61 ayat 1, dan itu berdasarkan Matius 11 ayat 5, Lukas 4 ayat 18, Matius 5 ayat 30. Kalian catat sendiri. Kemudian penderitaan dan kematiannya di Yesaya 42, 49, 50, dan 53. Yesus menyatakan keahliannya juga dengan mengajar dan memberikan hukum seperti Bapak bilang tadi, yang mengatakan begini firman Tuhan itu berdasarkan Keluaran 4 ayat 2, 5 ayat 1, Yohanes 24 ayat 2, Hakim 6 ayat 8, 1 Samuel 10 ayat 18. Nah, kemudian itu juga dikatakan bahwa oleh para rabi, namun Yesus berkata, aku berkata kepadamu, tetapi bukan dikatakan dari kata nabi atau dari pendahulu, melainkan aku berkata kepadamu di Matius 5 ayat 6. Ini lebih banyak, Pak. Kalau saya jabarkan di sini kayaknya habis waktu. Tetap saya pada posisi saya menjelaskan iman saya dan kamu tidak bisa menjelaskan iman kamu. Kenapa dan harus Al-Quran itu mengambil penuh dari bidat-bidat atau ajaran sesat yang telah dikutuk oleh kekristenan. Kalau Allah dalam Maha Tahu, seharusnya dia tidak mengambil dari yang telah dikutuk oleh kekristenan sendiri ya Pak ya. Ya itu pertanyaannya belum selesai sampai sekarang dan tidak dijawab dan hanya narasi saja. Saya capek Pak. Saya memikirkannya dan Bapak memframing saya mengundurnya bukan untuk memilih-milih Pak. Saya mengundurnya memang secara teknis. Saya tidak mempunyai laptop. Saya makanya minta Pak Mas Bro untuk share screen yang saya buat. Tahu? Oke, good. Thank you. Tapi mohon banget tuh Pak Zuma, bawa dong datanya ditampilin gitu loh. Jangan ngomong aja, aku juga bisa kok ngomong aja Pak. Gampang bagiku ngomong doang. Jadi kalau cuman PowerPoint yang tanpa poin itu buat apa? Aduh, alasan banget. Buat apa? Gitu. Saya kalau ngajar di kampus memang nggak perlu PowerPoint. Ya iyalah, kalau ngomong doang semua orang bisa. Karena sudah terset di sini. Sudah terset di sini. Ya, supaya bisa kita lihat secara ya. Jangan karena Anda tidak sanggup maka Anda menghadapkan materi kemudian Anda jadikan itu senjata. Jangan. Masa yang kasihan data yang saya sebutkan loh, saya sebutkan data kitab. Nah, contoh misalnya Anda menuduh Rasulullah Muhammad SAW itu epilepsi. Berisik. Anda coba baca Kisah Para Rasul 9 nomor 3 sampai 9. Siapa yang epilepsi di sana? Tiba-tiba jatuh. Epilepsi? Baginda. Nah, itu baca Kisah Para Rasul 9 nomor 3 sampai 9. Loh. Oke, biar ajarin gitu loh. 2 Korintus 12. Ini berapa kali sih putarannya dari tadi aku malas banget loh, Tok. Tunjukkanlah. Galatia 4. Zuma, tunjukkan. Jadi supaya jangan comot-comot ayat gitu maksud saya. Memang tadi saudara kalian itu nggak comot-comot ayat kamu. Yang tadi itu nggak comot-comot ayat gitu. Hah? Loh, pemahaman kalian kan pakai ayat itu, Pak. Gimana sih lo? Lah, gimana ceritanya saya membacakan ayat bahkan original teksnya wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min. Sekarang gue pertanyakan, ayat yang gue bawa tadi sesuai enggak dengan imanmu bahwa kalian mengatakan bahwa kami mengimani Maria adalah Allah? Iya, kalian kan mengimani anaknya itu adalah Allah. Adinda, sadari ayam ketika bertelur menetas isinya ayam, kambing ketika beranak anaknya kambing, sapi ketika beranak anaknya sapi. Tuhan ketika dia dilahirkan berarti yang melahirkan adalah Pak Zuma. Sebentar. Saya membawa apa yang kamu imani, bukan saya bawa tidak kamu imani loh Pak Zuma. Ayo dong, apple to apple katanya Ustadz terkemuka. Masa sih menjelaskan iman kekristenan aja nggak sesuai Pak? Apaan sih? Mana sih Pak? Saya aja bawa dari iman kamu. Makanya saya tanya, menurut kamu, bentar Pak. Menurut kamu tadi ayat yang saya katakan bahwa kalian mengatakan kami mengimani Bunda Maria adalah Allah, benar gak? Kamu bilang benar. Berarti saya menjelaskan apa dari iman kamu benar. Lah, gimana sih Pak Zuma? Tuh. Oke, lari kepada kesimpulan aja ya mungkin Bang Zuma dan Nina. Iya, saya capek ngobrol doang. Loh, ini giliran saya 5 menit gimana, Coh? Ya, silakan Bang Zuma. Sekarang Bang Zuma 5 menit. Anda undang saya tidak mute, ya, bukan saya. Sekarang saya minta tolong, mohon Bang Zuma, memberikan tanggapan 5 menit.
Nah, setelah itu mohon kita lakukan closing statement. Biarin aja dulu dia jawab 5 menit itu. Pertanyaan saya dari tadi dia belum menjawab sama sekali. Iya, betul. Ini untuk Bang Zuma 5 menit adalah menjawab terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita selesai momen untuk closing statement. Oke. Dan apakah Anda sadar saya belum pernah bertanya sekalipun loh. Dari tadi Anda sesi pertama bertanya. Kamu tuh udah banyak bertanya dengan poin-poin sebenarnya Pak. Sudah banyak. Saya tuh karena saya tahu gitu loh, ada keterbatasan di pihak Anda, jadi saya nggak bertanya. Tadi Anda mengatakan Jibril itu nanti dikenal di Islam di abad pertama. Ini data yang saya kasih. Daniel 8 nomor 16, Daniel 9 nomor 21, Lukas 1 nomor 19, Lukas 1 nomor 26. Malaikat Jibril, malaikat Jibril, malaikat Jibril. Oke, orang pintar itu gitu, nggak perlu PowerPoint, tapi tidak ada poinnya, tinggal disebutkan aja datanya gitu loh, ya. Terus kemudian ketika Anda mengatakan bahwa Al-Quranul Karim keliru mengatakan kami itu menuhankan Maria, dikatakan laqad kafaral ladina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Lalu kemudian di dalam surah Ali Imran, wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, kepada manusia, tidak dikatakan kepada sekte ini, kepada sekte ini. Apakah engkau pernah mengajarkan kepada manusia, sembahlah aku, jadikanlah aku dan juga ibuku sebagai Tuhan selain daripada Allah? Yes, memang hari ini Anda tidak menyembah Maria, memang, tapi dulu nenek moyang dulu orang-orang yang lebih dahulu menganut ajaran Anda itu menyembah Maria. Nanti setelah konsili, posisi Maria diganti oleh Roh Kudus. Anda ini, umur Anda baru berapa tahun? Tapi Kristen-Kristen terdahulu menjadikan Bunda Maria itu sebagai ibu Tuhan. Itu di konsili Efesus. Maria itu adalah Tuhan. Nanti konsili Konstantinopel tahun 722 Masehi, gereja mengganti, menolak Bunda Maria dalam sistem Trinitas, membuang Bunda Maria, lalu diganti oleh Roh Kudus. Apa kurang datanya? Tahunnya sudah kutunjukkan, tinggal Anda cari. Anda kan manusia Google semuanya. Tinggal cari itu. Jadi dulu pada saat konsili Efesus, Maria itu adalah ibu Tuhan. Dan sekarang Yesus. Anda mengimani 100% Tuhan, 100% ilahi. Yang melahirkan Tuhan Anda menjadi manusia siapa? Wanita. Siapa namanya? Maria. Berarti kalau Maria punya anak, anaknya itu punya sisi keilahian, berarti dia ibunya yang ilahi juga. Berarti Yakobus adik daripada Tuhan Anda. Berarti Zakaria itu paman dari Tuhan Anda. Berarti Yahya sepupu sekali dari Tuhan Anda. Berarti Elizabeth bibi daripada Tuhan Anda. Tuhan kok punya silsilah kayak begitu berkembang biak. Ini bidat. Ya. Jadi meskipun Anda mengatakan kami tidak menyembah Maria, tapi anaknya gimana? Anaknya gimana? Hah? Kalian tidak menganggap seekor ibu kuda sebagai kuda. Tapi anak kuda tadi Anda anggap kuda. Meskipun Anda tolak. Tapi faktanya dia adalah kuda. Ini lucu. Anda tidak menganggap Maria itu sebagai ibu Tuhan. Tetapi anaknya Anda anggap Tuhan. Ini yang rusak nih. Nih, yang di atas, yang paling atas. Yang tumbuh rambut itu yang rusak. Anaknya dituhankan. Anak ayam dibilang ayam. Tapi ibunya nggak dikatakan ayam. Anak sapi dibilang sapi, tapi ibunya nggak ditolak sebagai bukan sapi. Itu sakit namanya. Itu rada berarti Anda. Ya mohon maaf, harus saya luruskan seperti itu. Karena Anda membawa Al-Quran. Padahal tema yang Anda pilih adalah siapa yang bidat menurut ajaran Yesus. Kok larinya ke Al-Quran, larinya ke Islam. Lucu Anda. Sementara Yesus itu hanya datang kepada Bani Israel. Yang bidat itu yang di luar Bani Israel. Ngaku-ngaku Israel rohani, itu yang bidat. Karena ajarannya sudah menyimpang dari ajaran Yesus. Nih, tak kasih data ya, supaya Anda paham. Di dalam Yeremia 9 nomor 11, aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing tempat persembunyian serigala-serigala. Dari mana agama Anda berasal? Siapa yang ngajari? Dari Yerusalem. Lalu kemudian Kejadian 49 nomor 27 tadi saya sudah jelaskan ya.
2 Petrus 2, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Itu di mana? Di tengah-tengah kamu. Siapa kamu di situ? Bani Israel. Wahyu 3:9. Lihatlah beberapa orang cepat iblis, yaitu mereka yang menyebut diri mereka orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan pendusta. Itu siapa tuh yang disebut? Islamkah? Orang Arabkah? Ayo, hati-hati kalau mau berdebat. Kuasai ilmunya dulu. Anda membawa bidat, sementara Anda bermandikan bidat. Bangun tidur, sampai tidur lagi, Anda melakukan bidat. Sudah habis. Silakan. Waktunya, Bang. Kalau dikatakan Islam itu bidat, sesuai dengan apa yang diterangkan oleh, tapi bukan itu ya, Anda nggak bisa nyerang Al-Quran, karena memang antara ajaran Yesus dengan Islam itu tidak ada yang bertentangan, kecuali poin-poin yang kemudian dimasukkan mengatasnamakan Yesus, baru dikatakan bidat. Begini, banyak orang yang mengatakan Kristen itu adalah pengikut Yesus. Benarkah demikian? Tentu tidak. Nih, catat nih, Bang Suma yang mengatakan. Kalau kita kemudian melihat secara etimologi, memang rasa-rasanya memang betul Kristen itu pengikut Yesus, sebutan beken untuk teman-teman yang menuhankan anak Maria. Tapi secara faktual, artinya itu tidak sesuai. Secara faktual, secara fakta. Kenapa demikian? Nih, tak kasih data nih, catat. Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat demi namamu, Tuhan Yesus, mengusir setan demi namamu, Tuhan Yesus, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu, Tuhan Yesus. Apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu semua pembuat kejahatan. Siapa tuh yang dibilang pembuat kejahatan? Kristen. Lalu apa posisinya orang yang membuat kejahatan? Apa posisinya orang yang membuat kejahatan di hadapan Yesus? Jelas di kitab Anda sendiri bahwasanya ketika orang membuat kejahatan, Matius 13 nomor 50, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api neraka. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Siapa itu? Orang jahat. Matius 13 nomor 50, orang jahat akan dicampakkan ke dalam dapur api neraka. Kata Yesus yang menyebut dirinya Tuhan, 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 akan dicap sebagai pembuat kejahatan. Kata Yesus, pembuat kejahatan dicampakkan ke dalam api neraka. Apakah itu Islam? No. Siapa mereka? Kristen. Oke? Nah, lalu siapa Kristen ini? Nah, kalau Anda mau mendudukkan ajaran Paulus dengan ajaran Kristen, barulah saudari Mina itu tidak bidat. Kalau standarnya ajaran Paulus, baru Dindaku Mina yang cantik baik hati ini tidak bidat, karena ajaran Paulus dan ajaran Adinda Mina setara, berpelukan, bermesraan sepanjang zaman. Kita lihat Kisah Para Rasul 11 25-26. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawa Paulus ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Berarti Kristen ini pertama kali disebut karena mereka adalah pengikut Paulus. Jadi kalau Anda kemudian mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, cocok dengan Paulus. Yesus itu adalah inkarnasi Bapa, cocok dengan Paulus. Yesus itu adalah penebus dosa, cocok dengan Paulus. Yesus itu adalah pribadi satu dari 3 pribadi Tuhan, cocok dengan Paulus. Tapi kalau Anda mengatakan kami pengikut Yesus, pengikut apaan? Lo Anda menuhankan dia, nyata-nyata di kitab Anda sendiri, enyahlah daripadaku, kamu semua pembuat kejahatan. Siapa tuh? Mereka yang bernubuat, bermujizat, mengusir setan dengan menggunakan Yesus. Agama apa itu? Agama Kristen. Bagaimana di pandangan Yesus? Diusir, Bo. Dianggap sebagai apa? Penjahat. Bagaimana tempat penjahat menurut Yesus?
dicampakkan ke dalam neraka. Di mana dituliskan itu? Matius 13 nomor 50. Bagaimana dengan Al-Quran? Khalidina fiha. Mereka kekal di dalam neraka. Jadi mau kayak mana lagi? Ya, hancur, hancur, hancur mina. Oleh karena itulah saya katakan, yuk selama masih ada kesempatan, mari menjadi pengikut Yesus yang benar. Dudukkan Yesus itu sebagai Nabiullah, sebagai Rasulullah. Sembahlah Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya pencipta alam semesta. Mari yuk teman Kristen, kita murnikan akidah. Dudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan, dan Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan. La ilaha illallah. Yesus Rasulullah. Demikian, terima kasih.